Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kalau kita membahas masalah gula halus yang dipakai untuk membuat gula tengah dan berapa ya standarnya ketika kita itu menggunakan gula halus itu untuk takaran odading atau bolang-baling ya. Nah, jadi teman-teman ya, tentunya kalau kita membuat gula tengah gitu kan, kita pastikan dulu gula halus yang kita jadikan bahan itu adalah gula halus yang kualitas baik ya, karena ini pengalaman kita juga banyak teman-teman juga ketika menggunakan gula halus itu ternyata produknya itu kurang baik ya, sehingga dampaknya itu tidak maksimal. Contohnya nanti adonan gula halus atau gula tengah itu tidak misah atau tidak petal ya gitu, bahasanya kan seperti itu. Bisa jadi juga bahasa tadi lengket lah gitu, seperti bisa juga gula itu contohnya tuh hampir mirip dengan gula-gula yang dipakai buat gula donat atau gula salju, biasanya seperti itu. Jadi ketika dicampurkan dengan air dan tepung itu malah semakin mencair gitu. Jadi susah sekali untuk kita ratakan atau kita olah di gula atau di adonan itu sendiri. Nah teman-teman ya, jadi kalau bicara masalah berapa takarannya gitu kan, berapa yang cocoknya untuk kita menaruh di adonan bolang-baling ini sendiri, itu kan sebenarnya tidak ada faktor bakunya, standar bakunya, tapi hanya kita itu merasakan kira-kira bagaimana cukup atau tidak. Nah, sedangkan saya sendiri teman-teman ya, ketika saya membuat gula tengah ini kan kita harus cenderung melihat bagaimana kualitas dari gula halus itu sendiri ya. Contohnya dulu saya itu membuat gula halus dengan atau gula tengah gitu kan, menggunakan gula halus standarnya 1:1, artinya dari 1 kilo tepung terigu gitu kan, kita berikan 1 kilo gula halus seperti itu kan, dan wijen secukupnya. Nah, akan tetapi kan di setiap daerah tuh produk-produk itu akan berbeda teman-teman. Makanya lebih bagus ketika kita mencari gula tengah, gula halus itu kan, usahakan kita giling sendiri itu murni ya, seperti itu. Nah, ataupun kalau kita membeli yang kemasan, kita harus dicoba dulu kira-kira itu kualitasnya bagus atau tidak. Nah, saat ini saya berada di Lampung ya teman-teman, ini di Bandar Lampung. Saya menggunakan gula halus itu adalah kalau untuk tepung terigu 1 kilo ya, tepung terigu 1 kilo saya gunakan gula halusnya lebih dari sekilo, yaitu 1 kilo 1/4, karena saya beli itu kan yang kemasan ya, kemasan industri gula halus seperti itu. Nah, ini kenapa saya membahas ini teman-teman. Ini sebenarnya ada pertanyaan ini dari Bang Asdiroso ya. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, maaf numpang tanya, kalau gula halus 1 kilo bisa dibuat adonan berapa kilo? Oke, mau dijawab seperti itu. Jadi setelah saya membuat gula tengah dengan takaran tertentu ya, artinya 1 kilo tepung terigu saya beri gula halusnya 1 kilo lebih 1/4. Karena apa? Untuk lebih kuat lagi ketika nanti kita tempelkan di adonan lapisan 1 atau 2 gitu kan, lapisan atas gitu kan dan bawah, itu nanti digoreng itu lebih mudah pisahnya kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk standar penggunaan gitu kan, standar penggunaannya adalah saya sendiri ketika membuat 1 kilo tadi, ukuran 1 kilo tepungnya ya, kalau gula halusnya kan lebih dari 1 kilo, wijen secukupnya, mungkin hampir 2 on setengah atau 2 on setengah 1/4 ya, berarti ya 1/4 kilo ya, seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kalau saya membuat 4 kilo untuk adonan odading atau 5 kilo gitu kan, itu mungkin bisa saya pakai untuk 2 hari ya, seperti itu. Artinya dari sekilo lebih gula halus tadi itu kalau diakumulasi bisa sampai 8 sampai 10 kilo, itu tergantung ketipisan kita. Karena apa teman-teman ya, ketika kita membuat gula halus itu atau gula tengah
itu nanti gini, kalau kita membuat gula tengah itu terlalu keras, itu di adonan nanti atau setelah gorengan itu matang atau daging matang, itu kerasa agak sedikit apa ya, mengeras ya seperti itu, dan teksturnya itu nanti apa ya, ya pokoknya seperti kasar gitu kan, seperti di gula. Tapi kalau kita agak cair, memang cair itu repot ketika kita melebarkan di adonan itu sendiri, itu repot seperti itu. Tapi dampaknya baik karena cepat pisah gitu kan, karena dia cepat mencair, sehingga gorengan ataupun odading yang kita buat itu kita tumpuk mau kita goreng itu lebih bagus itu, seperti itu. Tapi saya sendiri standar ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, kadang-kadang malah agak keras dikit, karena kadang kalau pas buat sedikit kayak ini kan, sekarang saya di tempat yang baru ya, mungkin buat 1 kilo atau setengah kilo saya pakai untuk beberapa hari, 2 hari 3 hari kan, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tadi ya, takarannya adalah ya, kalau standar saya adalah untuk 1 kilo gula halus itu kan, 1 kilo lebih lah, 1 kilo 1/4 gula halus dibuat untuk 8 sampai 10 kilo adonan gitu kan. Nah itu tapi tergantung teman-teman semua ya, karena efeknya ada gini. Kalau tadi kita membahas tentang gula halus, gula tengahnya itu cair atau dia agak keras, dampaknya itu seperti tadi ya. Tapi kalau teman-teman juga ingin apa ya, artinya ingin beda gitu, ingin mencari apa ya, artinya antara gula tengah tadi kita bikin agak tebal atau gula itu agak tipis, itu tergantung teman-teman semua, karena semua itu ada efeknya teman-teman. Kalau tebal, kadang-kadang kalau kita itu pengaruhnya ada juga, dia akan ikut ke sebelah kalau itu belum mencair, sehingga keikat adonan ke sebelah teman-teman, seperti itu ya. Kalau tipis biasanya cepat, itu harus dengan gorengan yang cepat, tapi itu lihat suasana teman-teman ya. Kalau saya sih kadang cenderung lebih baik agak tipis ya, sehingga nanti enak gorengnya juga gitu kan. Yang penting bisa segera pisah kan. Jadi itu ya jawaban saya dari Bang Asdiroso ya, Diroso ini tadi. Jadi penggunaan gula tengah atau gula halus standarnya ya, kalau saya bikin setengah kilo tuh, saya sekarang jarang ya bikin setengah kilo untuk gula halus nih. Pasti kalau di sini bikin sekilo kan, 1,4 ya, karena untuk tepungnya itu pasti saya kasih sekilo, tapi gula halusnya 1,4, bijinya sekitar 2 ons sampai 2 ons setengah ataupun 1/4 kilo ya. Nah itu saya pakai biasanya 2 hari, kadang 2 hari lebih ya, tergantung saya membuatnya. Kalau banyak hari Sabtu Minggu kan itu agak rame ya. Tapi kalau dulu waktu saya masih buat banyak ya, apa ya, artinya sekali bikin ya, mungkin bikin 1 kilo buat 1 kali gitu kan, sisa dikit gitu. Jadi kalau nggak habis untuk 1 hari kan bisa dipakai untuk 2-3 hari ke depan. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit jelasan dari saya tentang penggunaan ukuran ya, gula halus ataupun gula tengah untuk lapisan odading. Semoga sedikit dipahami ya, sedikit saya menjelaskannya sedikit apa, memberi pemahaman lah gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.